Hai guys, welcome back my channel Lydia Kurnianingrum. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Salam kenal bagi yang pertama kali bergabung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar semakin semangat. Oh iya, kali ini aku mau bikin video nggak begitu banyak sih, jadi cuma perjalanan aja ke sana. Nah, ini kan aku mau handover kunci dari penyewa ke aku. Jadi kalau misalnya kita menyewa, apa aja yang harus kita cek setelah disewakan? Pasti penasaran? Ikutin aku terus ya, jangan skip-skip, tonton sampai selesai. Oke guys, nih aku tadi udah ketemu dengan penyewanya, sudah handover kunci, kemudian handover kartu akses, dan semua juga udah dicek dari meteran air, meteran listrik, kemudian juga kita ngecek semua perabotannya ternyata lengkap, terus juga yang kayak semualah ya dari tembok kita cek-cek apakah ada coret-coret, terus ada yang kayak gompel atau gimana gitu kan. Nah itu tadi juga aku kan mengecek lemari, ternyata ada yang patah, ya nggak apa-apa sih. Nah nanti kan semua itu akan diperhitungkan di akhir, dan emang ada di perjanjiannya kalau misalnya ada kerusakan, terus misalnya ada kerusakannya itu setelah penyewa menempatin, nah itu nanti akan diakumulasikan di akhir sewa. Nah dan perjanjian juga di awal, penyewanya juga dikasih tahu ya kalau memang ada peraturannya seperti itu. Jadi enak kedua belah pihaknya. Nah kayak misalnya di awal kan ada uang deposit. Nah jadi uang deposit itu akan dikembalikan di akhir sewa. Nah itu nanti bisa kita potong dari uang deposit itu jika ada kerusakan di dalam apartemennya. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan ya, langkah-langkah apa aja yang harus kita cek jika kita mau handover kunci atau artinya masa sewanya berakhir. Yaitu pertama, kita harus menyiapkan seperti kayak tagihan listrik, air dalam bulan itu sudah disiapkan, tagihan internet juga sudah siapkan, jadi nanti pas perhitungannya itu jadi lebih mudah. Yang kedua, kita mengecek perabotan yang di apartemen itu. Kan kita memang sudah ada listnya ya sebelum kita menyewakan. Jadi kayak kita ngecek semuanya. Soalnya daripada nanti kita sudah selesai transaksinya baru kita ngecek, entah kan itu istilahnya terlambat. Nah, sebelum kita
menyelesaikan transaksi itu, kita ngecek dulu perabotannya seperti lemari, sofa, semua tembok dari ujung ke ujung, gorden, semua itu nggak ada yang rusak atau kena goresan apa gitu yang mengakibatkan nilainya itu berkurang. Misalnya lemari gitu, misalnya pintunya patah, atau misalnya temboknya dicoret-coret mengakibatkan kotor. Nah, nanti nextnya kan kita juga butuh untuk menutupi kekotoran itu. Nah, itu memang ada di perjanjiannya, kalau misalnya ada kerusakan itu akan memotong uang deposit. Aku rasa itu aja sebenarnya udah cukup ya untuk handover, ya biasalah. Tapi hanya poin-poin itu aja yang perlu kita ingat ya, biar kita tidak yang setelah transaksi selesai ya gini merasa aduh kecewa ini seperti ini, aduh kenapa nggak ini. Jadi memang harus kita siapkan dari awal. Oh iya, tadi juga aku sempat bertanya-tanya dengan keluarga yang menyewanya. Tadi aku nggak sempat videoin karena waktunya juga terburu-buru. Jadi aku menanyakan pengalaman tinggal di sini bagaimana dari parkir. Nah, info dari penyewa untuk parkir ya lebih enak menggunakan member, karena member itu kan lebih hemat daripada kita bayarnya per jam. Apalagi kalau yang tinggal di sini kan ya berbulan-bulan atau bisa sampai setahunan kayak gitu, mendingan ikutan member aja. Terus untuk listrik, air gitu juga katanya ya enak sih gitu. Dan kalau misalnya Mekarta mengadakan pemeliharaan yang mengakibatkan pemadaman listrik atau air, nah Mekarta juga akan memberikan SMS atau WA terlebih dahulu sehingga penghuni sini juga bisa untuk bersiap-siap. Tapi selama menyewa tadi juga sudah ditanya, katanya nggak ada masalah dengan air, nggak ada masalah dengan listrik. Oh iya, dan untuk yang internet juga sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada keluhan. Kemudian juga untuk anaknya sekolah online gitu juga tetap oke terus, nggak pernah naik turun, nggak pernah ada gangguan atau masalah dengan internetnya. Dan selanjutnya aku juga bertanya bagaimana dengan yang keadaan lingkungan, tetangga kanan kiri, apakah ada suara bising atau yang mengganggu dengan pengerjaan lain gitu. Nah, infonya itu sejauh ini juga tidak ada masalah dengan itu, tidak ada suara bising yang mengganggu. Mungkin juga karena emang yang distrik ini, distrik 1, khususnya untuk Northview itu memang pembangunannya sudah full sampai atas ya, hanya untuk bawahnya aja itu sekolah yang kurang sedikit, jadi kurang memaksimalkan, tapi nggak ada gangguan untuk pembangunannya, jadi tidak mengganggu si penyewa untuk yang distrik ini. Supaya kita mengetahui perkembangan unit kita, apakah unit kita itu sudah layak, apakah ada kekurangan atau tidaknya. Jadi kita nggak yang datar-datar gitu aja, nyewa udah, nyewain udah kayak gitu. Tapi kita misalnya ada komen nih dari penyewa, oh bu airnya seperti ini, oh bu ada seperti masalah ini itu kayak gitu, kita bisa mengimprove-nya, kita memperbaiki supaya untuk penyewa selanjutnya tidak merasakan seperti itu. Tapi sejauh ini dari berapa ya? Ini 1, 2, yang sekarang ini ke-4, penyewa yang ke-4 tidak ada keluhan. Dan jika misalnya ada keluhan, pernah tuh kayak listriknya nggak kuat karena kebetulan AC dua-duanya nyala, kemudian masak, TV juga nyala, nah listriknya padam. Nah kemudian apa yang dilakukan? Jadi langsung di bawah kan ada security langsung bisa menghubungi yang pihak electrical, dan juga electrical langsung mendatangi unit kita, langsung dibantu untuk menyalakan listriknya. Oke guys, kayaknya udah cukup ya share untuk sewa menyewanya. Ini adalah prosesi HO, handover, penyerahan kunci setelah disewa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti aku dari awal sampai akhir. Terima kasih atas dukungan, like, subscribe-nya, dan komennya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya ya. Dadah!